Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dari kelas 10 Farmasi. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang obat generik dan obat esensial. Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar hak paten. Obat generik adalah obat dengan nama resmi internasional yang diterapkan dalam Farmakope Indonesia. Ini adalah salah satu contoh obat generik, yaitu paracetamol, asam mefenamat, ambroxol, dan antasidadoen. Obat generik bermerek dagang adalah obat generik yang dinamai sesuai dengan keinginan dari produsen farmasi yang memproduksinya. Contohnya, pada obat antibiotik seperti amoksisilin, sebuah perusahaan A memproduksi obat itu, maka nama obat itu akan menjadi amoksisilin A pada kemasannya. Obat generik berlogo atau OGB adalah obat yang dinamai sesuai dengan kandungan zat aktif yang dimiliki. Sebagai contohnya, pada obat antibiotik seperti amoksisilin. Pada obat generik berlogo, maka nama pada kemasannya adalah amoksisilin tanpa nama lain di bagian nama belakang itu. Perbedaan obat generik berlogo dan bermerek. Sebenarnya, kedua jenis obat itu memiliki kandungan zat aktif serta tingkat efektivitas yang sama. Hanya saja berbeda dari sisi kemasan obat, di mana obat generik berlogo biasanya hanya menggunakan kemasan yang sederhana, sedangkan obat generik bermerek akan menggunakan kemasan yang lebih baik sesuai dengan keinginan produsennya. Sedangkan perbedaan lainnya terletak pada zat tambahan serta pelarut yang dilakukan pada racikan obat itu. Pada sebagian jenis obat generik bermerek, biasanya pada sebagai jenis obat yang akan mengurangi aroma yang kurang sedap dari. Yang kedua ada obat esensial. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 312/Menkes/SK/9/2013 tentang daftar obat esensial nasional. Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencangkup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan. Ini adalah salah satu pemilihannya, didasarkan atas kriteria. Yang pertama, memiliki rasio manfaat resiko yang paling menguntungkan penderita. Yang kedua, mutu terjamin, termaksud stabilitas viabilitas. 3. Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. Yang keempat, praktis dalam penggunaan dan penyerahan yang disesuaikan dengan tenaga, sarana, dan fasilitas kesehatan. Yang kelima, menguntungkan hal kepatuhan dan penerimaan oleh penderita. Yang keenam, memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Ini merupakan penerapan konsep pada obat esensial. Yang pertama ada DOEN, Daftar Obat Esensial Nasional. Yang kedua ada pedoman pengobatan. Yang ketiga ada formularium rumah sakit. Dan yang terakhir ada informatorium obat nasional Indonesia.